Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello everyone. How are you? I hope you all guys fine. Welcome back to my channel IFA with Miss IFA, di mana di channel ini kita bisa saling berbagi dan belajar terkait dengan sains. Di video kali ini masih sama pembahasannya dengan minggu kemarin, yaitu tentang perkembangbiakan. Tapi di video kali ini kita akan bahas perkembangbiakan dari Let's Check This Out. Di video kali ini kita akan bahas tentang perkembangbiakan hewan. Yeay. Secara umum, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. Ada yang berkembang biak secara generatif atau kawin, dan ada yang berkembang biak dengan cara vegetatif atau tidak kawin. Nah, yang secara umum kita ketahui bahwa hewan itu berkembang biak secara generatif ya, berarti melalui proses fertilisasi atau pembuahan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa fertilisasi adalah proses bertemunya sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel kelamin betina atau sel telur. Nah, kali ini kita akan bahas bahwa fertilisasi itu dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan fertilisasi internal dan ada yang dinamakan dengan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal adalah proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh betina. Sementara fertilisasi eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh betina. Sekarang kita tahu bahwa yang namanya pembuahan ternyata tidak hanya terjadi di dalam tubuh betina, tetapi juga bisa di luar tubuh betina. Biasanya hewan-hewan yang berfertilisasi eksternal itu adalah hewan-hewan air. Jadi bertemunya sel telur dengan sel sperma itu di dalam air ya. Contoh hewan yang melakukan fertilisasi eksternal adalah katak dan ikan. Untuk perkembangbiakan secara generatif, hewan mengalami perkembangbiakan melalui tiga cara ya. Yang pertama ada ovipar atau bertelur, yang kedua ada vivipar atau melahirkan, dan yang ketiga ada ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Yang pertama, bertelur. Bertelur artinya setelah melewati proses fertilisasi, di dalam tubuh betina itu akan terbentuk telur-telur. Kemudian telur itu dikeluarkan dan berkembang di luar tubuh betina. Setelah itu telur akan menetas dan menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar adalah burung, ayam, dan cicak. Melahirkan artinya di dalam perut betina akan berkembang individu baru sampai pada waktu tertentu individu baru itu sudah siap untuk dikeluarkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah sapi, kuda, dan kambing. Yang ketiga ada yang dinamakan dengan proses perkembangbiakan dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Jadi bukan berarti proses perkembangbiakan ini berlaku keduanya ya, bisa melahirkan atau bisa bertelur, bukan. Jadi yang dinamakan dengan ovovivipar adalah tubuh betina itu mengandung telur. Nah, telur ini bukan berarti telur yang cangkangnya keras ya, tapi telur-telur ini berupa selaput saja. Jadi lapisan-lapisan telur ini berupa selaput saja, bukan kayak telur ayam yang keras itu. Nah, setelah matang, setelah siap untuk dikeluarkan, maka telur akan pecah di dalam tubuh induknya dan akan keluarlah berupa individu-individu baru. Jadi seolah-olah hewan-hewan tersebut melahirkan, padahal di dalam tubuh induknya, di dalam tubuh betina itu adalah telur. Jadi mereka masih berupa telur. Yang tadi ya, telurnya bukan berupa telur cangkang yang keras, melainkan hanya berupa selaput saja. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar adalah ikan hiu, ikan pari, dan ikan gupi. Berikutnya, perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa melalui proses perkawinan. Ternyata hewan pun ada yang tidak memiliki genre ya, ada yang tidak memiliki jenis kelamin. Nah, beberapa hewan ini berkembang biak dengan tiga cara.
Yang pertama ada membelah diri. Membelah diri adalah proses memisahkan inti sel menjadi sel yang lain sehingga menjadi individu baru yang lebih banyak. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah hewan bersel satu, yaitu amuba. Yang kedua ada fragmentasi. Fragmentasi adalah proses memotong tubuhnya sehingga bagian tubuh yang terpotong akan membentuk bagian tubuh yang lain secara lengkap sehingga menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing pipi atau planaria. Yang ketiga ada tunas. Jadi beberapa hewan itu setelah sudah cukup dewasa dia akan menumbuhkan tunas di tubuhnya. Kemudian setelah cukup umur, tunas itu akan memisahkan dirinya dan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah hidra. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai perkembangbiakan hewan. Semoga videonya mudah dimengerti ya. Jika kalian suka dengan videonya, klik like-nya. Jika kalian punya pertanyaan ataupun komentar tentang video ini, bisa tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa share video ini ke media sosial kalian. Oke, see you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.